Sobat Vopivers semuanya, balik lagi sama aku Sita Fore. Mohon maaf banget, beberapa hari yang lalu aku nggak sempet bikin video buat kalian semua, tapi digantiin dulu sementara oleh adik aku ya, si Fasyaniar, daripada nggak ada konten ya kan. Tapi dia sendiri oke lah ya untuk bikin konten jadi YouTuber. Oke. So, biar nggak lama-lama di sini di episode kali ini aku mau sharing ke kalian soal mengatasi migrain atau sakit kepala bagi ibu hamil. Ini cara yang cukup aman ya, kayak gitu for viewers. Tapi selain untuk ibu hamil, kalian yang tidak hamil pun bisa coba kok cara berikut ini. Ini aku dapat dari berbagai sumber dan aku rangkum di video ini. Oke, simak terus sampai habis. Cus! Viewers, umumnya kalau lagi hamil itu kita tuh hormonnya jadi beda ya, jadi kayak suka ada mengeluh, pusing, mual kayak gitu. Mungkin ke sebagian besar ibu hamil mengalami ketidaknyamanan itu. Salah satunya kemarin aku juga sempat mengalami sakit kepala atau migrain ya, sakit kepala sebelah gitu. Aku nggak tahu pemicunya apa. Mungkin aku beberapa hari yang lalu tuh tidurnya selalu telat ya, maksudnya tidurnya terlalu malam kayak gitu, di atas jam 10 gitu. Terus yang kedua pemicu dari aku migrain sendiri telat makan, dan hormon juga bisa gitu. Biasanya kalau aku sebelum hamil itu aku selalu mengonsumsi obat-obatan ya, obat-obatan untuk nyeri kepala. Tapi kalau lagi hamil begini, khusus untuk ibu hamil itu aku agak takut ya untuk mengkonsumsi obat-obatan bebas gitu ya, kecuali dari resep dokter ya for viewers. Karena kalau takutnya sembarangan minum obat itu bisa beresiko terhadap kesehatan janin dan ibunya sendiri, kita gitu ya. Aku bacain dari salah satu sumber ya. Ini ibu hamil ini yang mengalami migrain ini biasanya dimulai dengan nyeri tumpul dan akhirnya menjadi nyeri berdenyut. Iya, emang aku kadang kalau nyeri kepala itu suka nyut-nyutan gitu, nyut atau enggak mateng gitu di di bagian belakang leher aku ya, kayak gitu. Itu pegel dan juga kaku lah ya di belakang leher aku itu gitu. Terus kadang pindah-pindah sih migrainnya, kadang di sini, besoknya di sini, dan itu nyut-nyutan. Ini sakit kepala atau migrain ini beda dengan pusing ya for viewers. Kalau pusing itu kita nggak nyut-nyutan, tapi kita ngerasa kayak kelayangan gitu ya, muter-muter kayak ada bintang-bintang muter. Seperti itu. Kalau sakit kepala yang aku alami ini atau migrain cuman nyut-nyutan, tapi tidak berbayang, tidak kelayangan gitu ya, yang tadi for viewers. Nah, ini biasanya sakit kepala ini konstan di bagian pelipis, depan kepala, dan pangkal kepala. Pangkal kepala mana? Terkadang migrain juga bisa disertai mual dan muntah. Nah, itu for viewers yang ribetnya ya kalau ibu hamil udah sakit kepala, mual, muntah, rasanya nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, beberapa ibu hamil yang mengalami migrain pun ada yang mengalami aura. Aura itu apa? Bukan aura kasih ya. Ini aura yaitu penglihatan seperti garis bergelombang atau bergerigi atau titik-titik lampu berkedip. Mungkin penglihatan kita agak kurang gimana gitu ya. Ada sensasi cahaya berkedip mungkin, atau sensasi garis-garis gitu. Gak tau lah ya, aku belum ngalamin ini kalau yang untuk aura seperti garis bergelombang atau bergerigi. Cuman aku pernah mengalami aura yang berupa titik-titik lampu berkedip, itu aku pernah ngalamin tuh. Tapi nggak banyak sih titik berkedipnya, hanya titik, 2 titik gitu, dan itu udah hilang lagi. Ini aku mau berbagi cara menyembuhkan sakit kepala sebelah saat hamil. Yang pertama, kita harus mengidentifikasi pemicunya. Kita harus tahu pemicunya atau penyebabnya itu sendiri dari migrain kita itu apa. Untuk mengidentifikasi apa yang menjadi pemicunya, seperti kejang otot, tekanan darah tinggi mungkin, terus atau pemicu lainnya. Setelah diketahui, kita bisa menghindari faktor pemicu tersebut dan memberikan penanganan sesuai gejala yang timbul. Kalau misalnya kalian hipertensi, hati-hati ya untuk selalu jaga makanan yang mengandung garam-garam, itu terutama tidak boleh
Kalau aku sendiri seperti pencetusnya yang aku kira-kira itu karena mungkin tidurnya yang terlalu larut. Jadi aku akan memperbaiki pola tidur aku supaya tidak terlalu larut lagi kayak gitu for viewers. Terus juga kejang otot. Kalau kejang otot mungkin misalnya terlalu lama kita main handphone, mungkin kitanya posisi kepalanya begini terus jadi sampai kejang gitu di leher, itu mungkin bisa aja terjadi ya. Mungkin itu juga kali ya, kemarin aku sempet nonton drakor karena karantina di rumah kayak gitu saat ini, jadi ada waktu untuk nonton drakor gitu lewat handphone Android. Aku nontonnya kayaknya gini deh. Besoknya itu aku langsung migrain, mungkin itu deh penyebabnya. Jadi ya mulai sekarang aku kalau nonton lewat handphone mungkin jangan terlalu konstan ya ininya untuk melihat layar handphone gitu, harus pada jarak dan posisi yang aman gitu. Terus yang kedua, kita bisa mengompres kepala kita dengan handuk yang dingin for viewers. Jadi ini tuh kayak ada efek mati rasa gitu untuk menekan rasa sakit kita dan untuk membantu menundurkan sel saraf kepala kita gitu, dan membantu menghilangkan rasa sakit kayak gitu. Pokoknya jadi ada efek mati rasa deh pada rasa sakit di kepala kita. Nih misalnya contohnya aku pakai ini ya, sapu tangan atau lap gitu. Kalian sebenarnya bisa menggunakan handuk basah yang dibanjur dicelupkan air dingin terus diperas terus dikompres aja ke bagian yang sakit, atau bisa juga menggunakan es batu ya, ditaruh aja di anduk ini, atau bukan di anduk terlalu besar ya, di sapu tangan gitulah ya, atau di anduk kecil, masukkan es batunya ke sapu tangan kayak gitu. Terus kita kompres ke bagian area yang nyeri. Aku sekarang lagi agak nyeri di bagian tengkuk nih ya, di belakang di leher. Nih di sini. Jadi aku kompres gitu. Kayak gitu for viewers. Dan ini lumayan kayak bikin relaksasi kayak gitu. Sambil digerak-gerakin gitu deh supaya tidak kaku ototnya, atau bisa di pelipis misalnya. Namun ada suatu info yang mengatakan bisa juga dikompres dengan air hangat for viewers. Jadi ini dikompresnya tuh di area wajah, bisa mata dan juga jidat dengan handuk bersih yang telah direndam oleh air hangat. Jadi dikompresnya dengan air hangat. Terus kalau pengen pakai kompres air dingin seperti yang aku ini, bisa juga untuk melakukan kompres pada bagian belakang leher ya, yang kayak aku tadi kayak gitu for viewers. Terus cara yang ketiga, kita bisa melakukan olahraga, tapi ini olahraganya yang ringan banget ya for viewers, jangan yang terlalu berat. Dan ini kalau kalian ragu, bisa kalian konsultasikan ke dokter olahraga ringan apa yang aman untuk ibu hamil gitu. Terus di sini salah satunya bisa yoga bisa. Terus juga olahraga ringan ya, kayak mungkin bersih-bersih rumah, nyapu gitu, itu termasuk olahraga mungkin ya. Terus juga kenapa ini olahraga bisa meredakan migrain, karena ini olahraga dapat membantu meningkatkan hormon yang namanya oksitosin yang membuat tubuh terasa lebih baik gitu. Ini olahraga akan bertindak sebagai pembunuh rasa sakit alami dan membantu mengurangi rasa sakit migrain. Iya, ini betul banget for viewers. Karena dulu waktu aku sebelum hamil, aku kan sering olahraga zumba kayak gitu ya, aerobik, dan itu bisa kayak meningkatkan fit badan aku kayak gitu. Cuman ini karena aku lagi hamil trimester pertama, bawaannya tuh mager, aku jarang banget olahraga. Mungkin itu salah satu pencetusnya, aku harusnya tetap berolahraga walaupun ringan kayak gitu ya for viewers. Terus mamis bisa melakukan relaksasi nih. Aduh, ada petir nih.
jika Mamis mengalami migrain, cobalah untuk melakukan relaksasi sejenak ya. Kita bisa menarik napas sejenak lalu dihembuskan secara perlahan. Tarik, hembuskan secara perlahan. Ini kalian untuk melatih kayak di senam hamil gitu ya, saat kita mau melahirkan. Ini teknik pernapasan ini justru baik gitu, sambil menyelam minum air ya viewers. Sembari kita menyembuhkan migrain dengan relaksasi, kita juga berlatih teknik pernapasan kalau nanti saat melahirkan kayak gitu. Terus atau lakukan yoga ya, tadi yoga udah di ini ya. Olahraga yoga ini terbilang dapat membuat tubuh lebih rileks sehingga migrain yang Momis rasakan perlahan dapat mereda. Nih, yoga termasuk salah satu olahraga yang ringan ya, olahraga yang membutuhkan teknik pernapasan juga, kayak gitu, membuat tubuh lebih rileks. Cara selanjutnya dengan istirahat tentunya viewers ya, beristirahat, sebab mungkin sakit kepala sebelah yang Momis alami ini bukan hanya disebabkan karena perubahan hormon aja, mungkin karena Mamis kelelahan atau kurang tidur kayak gitu ya. Jadi cobalah untuk berbaring di tempat tidur dengan posisi senyaman mungkin ya for viewers. Terus matiin lampu kamar biar para mamis ini dapat tidur dengan lebih nyaman dan rileks. Kalau aku lebih suka memang tidur dengan lampu kamar tidur dimatikan, itu bikin lebih cepat rileks tidurnya dan lebih cepat nyenyak gitu ya viewers. Yang kurang tidur ya for viewers, tapi kalau kebanyakan tidur juga itu nggak bagus. Kurang tidur bikin sakit kepala, kebanyakan tidur juga bikin sakit kepala. Nah loh, jadi ya dicukupkan ya porsi istirahatnya atau tidur kita gitu. Jangan terlalu banyak, jangan terlalu sedikit, jangan terlalu kurang. Nih cara selanjutnya, perbanyak minum air putih. Karena apa? Mungkin para mamis faktor dari migrain itu sendiri karena kurang asupan dari minum air putih sehingga menyebabkan dehidrasi terus ke otak, jadi menimbulkan nyut-nyutan di kepala ya viewers. Jadi mamis selalu cek ya apakah asupan cairan tubuh kita tuh tercukupi dengan baik ya, karena kalau kita mengalami dehidrasi ini resiko untuk menderita migrain saat hamil itu akan semakin besar. Tips selanjutnya kita bisa melakukan pijat ringan ya for viewers. Kita bisa memijat bagian area yang sakit, misalnya di leher kita bisa pijat perlahan. Misalnya aku di leher, aku pijat lembut kayak gitu. Kayak gitulah for viewers. Terus ada salah satu tips juga dari saudara aku, katanya kalau pijat untuk yang migrain bisa di titik sini, di bawah telinga sini. Nah, gitu. Ini dapat dari sepupu aku, Mbak Anis yang manis. Halo. Ya, katanya dipijat di sini. Pijat lembut aja. Di titik bawah telinga ini. Atau gantian di sini. Terus juga ada salah satu tips juga dari teman YouTube aku, Mama Evan. Dia kasih tips, katanya minum perasan kunyit. Aku tuh kemarin mengupas kunyit sekitar 3 cm lah ya, atau 3 jari gitu dikupas. Terus diparut atau enggak ditumbuk bisa, di blender dengan sedikit air bisa. Terus perasannya diminum aja, bisa dicampur dengan madu gitu. Dan itu cuman sedikit aja sih, nggak terlalu banyak, karena kalau terlalu banyak juga takutnya nggak baik juga ya. Jadi aku minum itu dan bisa bikin adem di kepala gitu, mengurangi sakit nyeri di kepala kayak gitu for viewers. Kalau misalnya kalian tetap aja migrain tidak bisa sembuh dengan tips-tips yang aku berikan tadi, kalian lebih baik konsultasikan ke dokter ya. Mungkin kalian harus dengan obat-obat tertentu, dan dokter pasti akan meresepkan obat migrain yang aman buat ibu hamil kayak gitu. Oke.
Terus sekian dulu aja episode aku mengenai tips mengatasi migrain atau nyeri kepala yang aman untuk ibu hamil. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa di share ke yang lainnya biar pada tahu. Di like juga video ini, dan yang belum subscribe please subscribe, oke? Tombol merah jangan sampai lolos. And have a nice day. Salam beauty and healthy.